Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bahas tentang Google Classroom, yaitu untuk menyeting kelas online yang akan kita terapkan di dalam satu semester ya. Oke, tujuan dari settingan ini adalah untuk memudahkan siswa untuk mengakses materi. Jadi materi-materi atau yang kita berikan itu mudah diakses. Terus siswa juga mudah mengecek tugas maupun soal-soal, baik itu ulangan harian maupun tugas yang lain ya. Oke, sekarang kita mulai saja langkah-langkah yang perlu dikerjakan untuk menyeting atau mengatur di Classroom. Dan ketentuannya atau kondisinya, satu classroom atau satu kelas yang ada di Classroom itu dipakai beberapa guru. Jadi di dalam satu Classroom itu ada semua guru di dalam mapel-mapel yang ada ya. Jadi dipakai barengan. Oke, pertama adalah setting nama dan deskripsi Classroom. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sekolah saya itu dinamai kelasnya seperti ini, ada 10 TI tahun 2021 dan deskripsinya. Jadi di sini kan ada TAV 2001-2022. Ini kan nggak ada deskripsinya, tapi di sini ada. Jadi usahakan setiap setiap classroom yang ada itu dibuat deskripsi supaya lebih jelas ya. Contohnya kalau saya itu yang ini, ini adalah wali kelasnya saya. Jadi deskripsinya ada. Nah, cara nyetingnya adalah di sini kita buka Classroom-nya, kemudian di sebelah kanan atas akan ada tombol setelan atau setting, silakan diklik. Nanti di sini ini adalah judulnya, terus deskripsinya maksudnya di kolom bagian ini ya. Silakan tulis wali kelas atau mungkin tahun pelajaran apa, bebas ya. Di sini silakan disesuaikan atau ditambahkan dengan sesuai keperluan. Nah, kalau sudah silakan diklik tombol simpan. Jadi kelasnya juga jelas ya, ini kelas apa, terus wali kelasnya siapa. Terus kemudian adalah mengaktifkan link Google Meet supaya bisa diakses oleh siswa. Nah, masuknya ke settingan tadi, kita geser ke bawah, nanti akan ada kelola link Meet di sini. Silakan pastikan ini aktif ya. Kalau nggak aktif kan kayak gini. Terus diaktifkan. Supaya apa? Supaya nanti di bagian atas Classroom itu ada link langsung masuk ke Google Meet. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini gabung. Nah, ketika klik gabung, maka kita sebagai guru itu otomatis langsung membuka Google Meet dan nanti siswa juga bisa langsung mengklik tanpa harus minta linknya, karena semua anggota atau semua siswa yang ada di Classroom ini akan melihat tombol atau link untuk masuk atau gabung ke Google Meet. Di sini kan tulisannya adalah dapat dilihat oleh siswa. Jadi siswa itu bisa melihat ini, tinggal klik gabung saja di Classroom-nya, maka otomatis gabung ke Meet yang sudah diadakan atau sedang dilaksanakan oleh gurunya. Seperti itu ya. Terus kemudian buatlah sebuah topik untuk info-info penting. Tapi ini khusus wali kelas ya. Karena saya wali kelas juga, yaitu wali kelas ini 11 TAVB, maka buatlah sebuah topik ya, itu untuk info-info penting. Nah, masuknya ke sini di menu tugas kelas. Ini ya, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Pilihnya yang tugas kelas. Nah, silakan di sini buatlah sebuah topik. Nah, itu seperti ini, info penting atau info terbaru atau info apa ya. Jadi isinya adalah pemberitahuan kita sebagai wali kelas ke siswa-siswi kita. Contohnya di sini ada NIS, nama, nomor WA. Jadi nanti mungkin guru-guru yang ngajar di sini bisa menghubungi langsung ke nomor WA siswanya, langsung bisa di sini ya. Ada grup WA. Jadi grup WA mapel apa nanti muncul di sini. Kita tuliskan di sini biar nanti siswa kalau lupa grup WA-nya atau keluar grup WA ganti nomor, maka tinggal klik link yang ada di sini, maka otomatis masuk ke grup WA-nya ya. Atau mungkin jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran karena penting ya. Ketika nanti siswa bingung pelajarannya apa, lihat saja di bagian info penting ini. Nah, untuk membuat topik tinggal diklik tombol buat di sini, nanti akan muncul menu topik. Silakan dikasih judul apa. Nah, nanti muncul info penting seperti ini, atau info penting atau informasi dan seterusnya ya. Yang penting dibuat topik tersendiri. Terus berikutnya adalah buat topik untuk mapel kita sendiri dan namanya nama guru mapel ya. Oke, di sini untuk mapel-mapel yang ada, contohnya adalah matematika, ini ada ya, ini ada PKN, ini ada Penjas, ada PKK, ada PAI. Itu silakan dibuat per topik ya. Jadi mapel matematika ya topiknya matematika di sini. Dan semua kegiatan yang ada di mapel saya ya otomatis masuknya ke topik matematika. Dan
untuk mapel yang lain juga sama. Jadi misalkan ini ada PKN. Nah, PKN-nya gurunya siapa? Harusnya di sini ditambah ya. Tambahi, diganti nama PKN Bapak siapa atau Ibu siapa. Jadi gurunya siapa harusnya ditambah. Jadi supaya jelas PKN itu mapel gurunya siapa, nanti munculnya harusnya di sini. Ya, seperti ini. PKK Produktif Pak Wahyono misalkan. Pak I itu Pak Agus. Bahasa Indonesia Bu Iswaryati. Ini lebih jelas ya. Jadi kalau membuat topik itu yang jelas. Jadi mapelnya mapel apa, terus gurunya guru siapa namanya. Biar jelas nanti siswa pun tidak bingung ya. Ini sih pelajarannya siapa. Nah, ini kan pelajaran matematika yang ajar Pak Mulyono. Contohnya seperti itu. Terus kemudian setiap upload materi atau soal wajib cantumkan tanggal KBM atau pelaksanaannya. Contohnya kayak gini. Materi atau soal latihan soal yang saya posting ya di Classroom ini, di depannya pasti akan saya tulis itu tanggalnya. Contohnya ini ya, materi SPT LDV. Di sini ada tulisan 28/07. Artinya ini adalah KBM online atau pertemuan secara online itu tanggal 28 bulan 7. Sehingga nanti untuk siswa pun tahu kalau mau melihat dulu sih tanggal 28 bulan 7 itu materinya materi apa. Ini kan udah kelihatan tanpa harus nanya ke gurunya. Ini udah kelihatan, ini udah urutan ini. Ini bulan 7, ini bulan 8, ini bulan 9, sehingga nanti siswa itu bisa melihat tanggal berapa, bulan apa itu pelajarannya atau materinya apa. Ini kelihatan ya. Jadi nanti guru atau teman-teman yang memberikan materi atau latihan soal dibuat ada tanggalnya biar nanti siswa itu jelas untuk mengeceknya ini hari apa, tanggal berapa, bulan apa, kelihatan ya. Terus selalu gunakan penjadwalan pas upload materi ataupun soal. Nah, penjadwalan nanti maksudnya kayak gini. Ketika kita membuat tugas atau membuat mengupload materi, itu silakan gunakan penjadwalan. Nah, seperti ini contohnya. Kita klik tombol buat, terus materi, contohnya ini adalah materi ya. Materi 1 misalkan. Nah, di sini di bagian atas sebelah kanan akan ada tombol tanda panah ke bawah. Terus di sebelahnya ada posting ya. Silakan selalu gunakan penjadwalan. Caranya yang tanda panah diklik. Nah, di sini jadwalkan. Jadwalkan itu maksudnya adalah kita akan mengajar atau memberikan materi di kelas ini itu kapan. Nah, jadi ya seharusnya kita harus mempersiapkan di hari sebelumnya atau di hari-hari sebelumnya. Nggak mungkin nanti sesudahnya ya, karena ya telat artinya. Jadi jangan nanti kita pas ngajar hari ini tapi nguploadnya baru pagi-pagi. Sebaiknya itu kita posting 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Biar nanti apa? Biar nanti kita itu otomatis nggak perlu ngecek setiap harinya atau setiap paginya. Karena kan mungkin setiap materi itu kan semua kelasnya sama ya. Jadi mungkin 1 minggu itu nguploadnya atau nyetingnya 1 kali, misalkan hari Senin saja atau mungkin hari Minggu saja. Nanti untuk hari Senin sampai hari Sabtu otomatis kita setting di sini ya, dijadwalkan saja. Nanti mau ini kelas apa nih? Kelas TAVB tanggal berapa KBM-nya? Kita tentukan di sini jam berapa mulainya. Silakan di situ tentukan ya. Jadi gunakan penjadwalan biar nanti pas hari hanya atau pas pelaksanaannya itu tidak perlu bingung materinya apa, terus harus upload soal, harus upload materi. Itu nggak perlu, karena kita sudah menjadwalkan di hari sebelumnya. Terus pemilihan jenis tugas yang tepat. Nah, jenis tugas itu mungkin ada tugas, ada pertanyaan, ada materi. Di sini ya, yang di tombol buat, di sini ada beberapa menu ya, ada menu tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, topik ya. Yang saya sering gunakan itu adalah ini, tugas ya, tugas. Perbedaan antara tugas yang atas dengan tugas yang bawah. Kalau tugas yang atas ini bisa bentuknya adalah upload ringkasan, upload tugas, upload foto. Ini masuknya ke tugas ini. Tapi kalau tugas kuis nanti munculnya adalah berupa file tugas, tapi bentuknya adalah Google Form. Dan nanti otomatis nanti terbuat Google Form langsung. Nah, hindari pakai ini ya, karena kita sebelumnya di video sebelumnya saya sudah membahas untuk folder soal itu ada sendiri di sini. Nah, di sini dia ada
folder matematika kelas 11 misalkan, ini ada folder soal dan nanti di sini kumpulan soal-soalnya di sini. Jadi kita tidak perlu membuat manual lagi dari Classroom-nya karena kita sudah menyediakan atau sudah membuat semua soal-soal yang ada di KPM kita di sini. Nah, maka di sini pilihnya yang tugas ya. Tugas di sini nanti bentuknya seperti ini. Nah, judulnya apa, terus bentuknya apa. Terus silakan tambahkan, mau tambahkan apa namanya? Google Form bisa, mau tambahkan materi yang lain juga bisa di sini. Dari sini. Kalau yang membuat tugas kuis, maka otomatis di bawahnya ini ada form baru. Nah, kita kan nggak perlu form baru karena kita sudah membuat di sini. Di sebelumnya ini kan sudah ada form-form baru di sini. Nah, makanya selalu gunakan yang tugas. Saya jarang sekali pakai tugas kuis, pakainya tugas saja ya. Terus untuk pertanyaan juga ini jarang sekali saya pakai, karena kalau pertanyaan ya berarti nanti muncul pertanyaan di sini. Jadi satu postingan itu satu pertanyaan. Kalau mau buat pertanyaan lagi ya satu postingan lagi, itu kan kebanyakan. Nah, makanya yang biasanya saya gunakan yang tugas ini ya. Nah, kalau materi atau materi PDF, materi video masuknya ke sini. Nah, ini yang sering saya gunakan. Terus upload materi atau soal selalu dari Google Drive. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Google Drive. Di dalam Google Drive itu ada folder materi, ada folder soal. Folder materi kita upload dari sini semua, Jadi nggak perlu kita nguploadnya dari dari Classroom. Misalkan mau membuat materi, itu nggak perlu ini tambahkan atau upload ya ini ya. Nggak usah pakai ini. Karena apa? Karena kita sudah nguploadnya di sini, sehingga kalau kita mau memposting materi yang ada di sini, tinggal ini, Pak ya, tambahkan file Google Drive. Ya, misalkan ini materi apa, misalkan ya, maka tambahkan saja dari Google Drive. Maka otomatis materi yang ada di sini muncul di pilihan sini. Nah, kita lihat di sini di bagian terbaru bisa, terus drive saya juga bisa. Nah, drive saya itu nanti masuknya ke daring 2021. Terus matematika kelas berapa ya? Ini kan ada kelas 11. Terus materi. Nah, nanti ngambilnya dari sini. Nah, ini kan tampilannya sama dengan di sini isinya. Nah, ini tampilannya ya. Jadi nggak perlu upload manual dari sini. Karena kalau mau upload manual, masuknya itu nanti ke ini. Ke drive ke folder Classroom ya, masuknya ke sini. Jadi mungkin kebanyakan ya, karena ini banyak banget kelasnya, jadi mungkin sulit nyarinya. Maka pakailah suatu folder khusus untuk mengupload soal maupun materi. Terus paling terakhir adalah urutkan materi atau topik sesuai jadwal atau sesuai dengan urutannya ya. Nah, maksudnya adalah kayak gini. Ketika kita sudah mempunyai beberapa materi, itu perlu kita urutkan. Mungkin pas nyeting atau mengupload materi terbaru, mungkin nggak urut ya. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini. Ini bulan 7, ini bulan 8, bulan 9, bulan 10. Ini urut maksudnya. Jadi nanti siswa pun akan gampang mengetahuinya. Pelajaran pertama atau KPM pertama itu apa ya, otomatis di bawah sendiri. Kalau yang terbaru berarti apa ya, berarti di atas sendiri. Bisa saja ini kalau mau misalkan digeser atau dipindah, bisa saja dengan cara diklik terus geser atas bawah ini, kan bisa saja. Nah, tinggal digeser-geser saja supaya nanti siswa juga akan mudah mengaksesnya, memilihnya. Ini tanggal berapa, bulan apa, kelihatan di sini ya. Karena urutan ya. Kalau nggak urutan kan mungkin acak-acakan, bingung nanti siswanya, ini yang terbaru sih yang mana. Nah, ini kan yang terbaru kan adalah yang di atas. Oke, seperti itu saja untuk penyetingannya yang sering saya lakukan. Silakan bagi teman-teman yang belum pernah menyeting atau mau menyeting supaya lebih rapi, supaya nanti siswanya lebih mudah aksesnya, silakan langsung saja lakukan atau kerjakan tadi yang saya tunjukkan ya. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan, boleh saja, silakan tulis saja di kolom komentar. Mungkin yang sudah pernah dilakukan sebelumnya lebih efisien, efektif. Kalau saya ya seperti tadi, itu adalah yang pernah saya lakukan di KPM di semester sebelumnya, semester kemarin ya. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya dalam pembahasan materi yang lain ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.